kalau bisa jangan saya deh, yang lain saja. Gitu. Kemudian ada yang menganggap fundraising selalu identik dengan duit, cari duit. Gitu. Sehingga kalau nggak dapat duit, kemudian merasa key performance indikatornya nggak tercapai. Kemudian ada juga yang merasa tidak nyaman atau tidak pede saat meminta dukungan atau sumbangan. Ada yang merasa nggak nyaman karena relasi hubungannya tidak setara. Jadi ada yang mengibaratkan tangan kanan dan tangan bawah, tangan di atas dan tangan di bawah. Jadi fundraiser itu tangan di bawah katanya, sehingga mereka tidak nyaman. Kemudian tidak siap menghadapi penolakan, yang namanya ditolak, bukan hanya ditolak cintanya, tapi ditolak pada saat menggalang dukungan, itu juga menimbulkan ketidaknyamanan juga bagi mereka. Dan ada yang bilang bahwa ini bukan pekerjaan yang membanggakan. Padahal faktanya fundraising ini menjadi urat nadi atau jantung dari kegiatan sosial. Jadi kalau nggak ada dukungan dan pendanaan, nggak percuma bikin program, karena di situ mereka butuh dukungan dan pendanaan. Ada yang bilang money is not everything, but without money you are nothing. Jadi duit memang bukan segalanya, tapi kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi ini pentingnya kegiatan fundraising untuk di handle oleh relawan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena sekali lagi mereka kadang-kadang punya pemahaman yang keliru terhadap apa itu fundraising, apa itu penggalangan dukungan. Jadi tadi ada yang mempersepsikan bahwa fundraising itu seakan-akan mengemis, fundraising itu seakan-akan meminta-minta, fundraising itu seakan-akan tangan kita di bawah dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat esensi fundraising itu tidak hanya berkaitan dengan uang, ya. Dalam fundraising ada yang disebut dengan prinsip buka mata, buka pikiran, buka hati, baru buka dompet. Jadi dalam fundraising itu sebenarnya pertama kita buka mata, ya. Kita membuka mata masyarakat, menyadarkan masyarakat mengenai persoalan yang ada di sekitar mereka. Yang awalnya mereka tidak tahu bahwa di situ ada anak jalanan, yang awalnya mereka tidak tahu bahwa di situ ada persoalan sampah, yang awalnya mereka tidak tahu bahwa lingkungannya tercemar. Kita buka matanya, ya. Kita kasih pencerahan sehingga mereka menjadi tahu. Membuka pikiran, ya, membuka pikiran mereka bahwa persoalan itu harus diatasi. Mereka harus berperan dalam, kalau tidak diatasi bakal berdampak negatif kepada mereka. Dan kita edukasi bahwa persoalan lingkungan itu bukan persoalannya LSM lingkungan atau persoalan pemerintah, tapi itu persoalan kita semua, ya. Nah, buka hati ini dalam fundraising, bagaimana kita sekali lagi dalam fundraising mengetuk hati itu penting, karena orang menyumbang karena tersentuh hatinya. Karena itulah dalam fundraising buka hati itu dijabarkan dalam bagaimana mengemas dan mengkomunikasikan program secara menarik. Nanti ada beberapa contoh. Tadi sudah di depan dicontohkan bagaimana satu program dikemas dengan cukup bagus, dikomunikasikan dengan cukup menarik sehingga orang tertarik untuk menyumbang. Dan baru kemudian kita melakukan tidak identik dengan uang, tapi juga dukungan yang lain. Nah, jadi sekali lagi fundraising ini sebenarnya aktivitas yang sangat-sangat mulia. Ya, kita berharap dengan pemahaman ini kemudian teman-teman volunteer, relawan bersedia untuk terjun sebagai fundraiser atau sebagai penggalang dana. Karena ini satu aktivitas mulia. Karena di sini dalam fundraising kita bisa menyadarkan orang akan kapasitas dan potensi yang dia miliki, ya, untuk membantu orang lain. Jadi orang kemudian menjadi sadar bahwa dia bisa bertindak, dia bisa menyumbang, dia bisa mendukung. Dengan apa? Dengan dana, dengan keahlian, dengan jaringan, dan lain-lain. Kemudian mengedukasi masyarakat untuk memahami sekaligus memecahkan persoalan di sekitarnya. Jadi kita mendorong masyarakat tidak bergantung pada orang lain, mereka harus ambil peranan untuk mengatasi persoalannya sendiri. Membangun kesadaran sekaligus membantu masyarakat yang kaya untuk menyalurkan hartanya dan membantu memberdayakan masyarakat duafa melalui penggunaan sumbangan. Jadi dalam fundraising ini sebenarnya ada falsafah helping people to help themselves. Jadi bagaimana kita membantu masyarakat agar mereka bisa menolong dirinya sendiri. Karena mereka punya potensi, mereka punya kapasitas, sehingga sebenarnya mereka bisa membantu menolong diri mereka sendiri. Nah,
dalam fundraising prinsipnya atau prakteknya itu sebenarnya simple ya. Fundraising itu kegiatan penggalangan dukungan akan closing, akan berhasil kalau kita bisa mengintegrasikan segi 3K ya. Jadi di fundraising ada yang disebut dengan segi 3K ya. K yang pertama kepedulian, K yang kedua kemampuan, K yang ketiga koneksi. Kepedulian itu apa? Kepedulian kita harus paham bahwa semua orang punya kepedulian yang beda-beda. Ada yang peduli dengan pendidikan, ada yang peduli dengan kesehatan, ada yang peduli dengan lingkungan. Jadi kita perlu mengidentifikasi siapa yang kira-kira punya kepedulian yang sama dengan kita. Misalnya kita bekerja untuk program edukasi teknologi untuk anak muda misalnya. Maka kita perlu mengidentifikasi siapa yang punya kepedulian dan kepentingan terhadap program ini. Kemudian yang kedua kemampuan, masing-masing orang punya kemampuan, punya kapasitas. Mereka bisa punya kemampuan dana dan lain-lain. Nah terakhir koneksi, bagaimana kemudian mengkoneksi kita menghubungi mereka agar mereka bisa dengan kepedulian yang dimilikinya, mereka bisa bersedia untuk mendukung program kita dengan kemampuan yang dimiliki. Kita lihat satu persatu, misalnya di kepedulian ya. Jadi pada saat kita mengembangkan program, kita perlu identifikasi prinsip KE yang pertama, pihak-pihak mana saja yang punya kepentingan terhadap isu atau persoalan yang kita tangani. Yang kedua, pihak-pihak mana saja yang kira-kira punya perhatian terhadap persoalan yang kita tangani. Jadi yang pertama kepentingan, kemudian yang kedua perhatian, yang ketiga pihak-pihak mana saja yang dirugikan dengan kondisi atau persoalan yang kita tangani. Jadi kalau ini tidak bisa diatasi, siapa saja yang kira-kira dirugikan. Kalau misalnya persoalan lingkungan kotor tidak bisa diatasi, siapa saja yang kira-kira dirugikan dengan program ini, karena mereka lah yang menjadi potensial donatur kita ya. Dan pihak-pihak mana saja yang diuntungkan jika kondisi atau persoalan misalnya persoalan anak itu bisa diatasi ya. Nah siapa saja mereka? Jadi mereka ini yang punya kepentingan kepedulian bisa saja individu atau perorangan. Kita bisa berkampanye mendekati individu ini dengan banyak cara ya. Ada face to face dan lain-lain. Kemudian kelompok komunitas dan masyarakat. Jadi ada banyak komunitas-komunitas yang sekarang selain komunitas hobi, tapi juga komunitas berbagi itu juga bisa sebagai pihak yang bisa kita ajak. Kemudian ada perusahaan dan karyawan perusahaan, tentu saja mereka punya program corporate filantropi atau kedermawanan perusahaan, juga program CSR, tanggung jawab sosial perusahaan yang kita bisa galang. Ada yayasan amal di filantropi di Indonesia, banyak sekali lembaga-lembaga amal atau lembaga filantropi. Ada yayasan perusahaan, misalnya Coca-Cola Foundation, Unilever Foundation, Adaro Foundation dan lain-lain. Ada yayasan keluarga, misalnya Eka Cipta Foundation, Anoto Foundation, ya, Khairul Tanjung Foundation, Kala Foundation. Jadi mereka ini adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak. Yayasan keagamaan di Indonesia ada Dompet Duafa Republika, ada Basnas, tapi ada juga Buddha Seci, ada juga Plan Internasional dan lain-lain. Ya. Kemudian ada media massa. Ya, media massa ini juga bisa kita galang dengan misalnya bersinergi dengan mereka membuat program dompet misalnya. Dompet peduli banjir, dompet peduli anak yatim dan lain-lain. Jadi mereka merupakan mitra dan donatur kita. Bisa juga pemerintah dan Pemda, bisa juga lembaga donor. Jadi mereka inilah yang bisa kita identifikasi sebagai pihak-pihak yang bisa membantu kita. Yang penting identifikasi kira-kira kepedulian dan kepentingan mereka apa. Jadi dari situ kita bisa masuk kalau program kita anak, siapa yang punya kepedulian? Individu siapa saja? Kalau komunitas siapa saja? Perusahaan siapa saja? Dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua kapasitas. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, mereka punya kapasitas untuk melakukan sesuatu. Ya, mereka punya dana, mereka juga punya produk atau barang, mereka juga pemikiran ide-ide kreatif, mereka punya tenaga, punya keahlian, jaringan, tempat dan saluran pemasaran, kredibilitas dan lain-lain. Jadi dalam fundraising ada prinsip think beyond cash. Berpikirlah lebih dari sekedar cash atau dana tunai. Karena kalau kita hanya fokus pada dana, maka kita mempersempit peluang dan peluang dan
peluang kita untuk menggalang dukungan, karena masyarakat, perusahaan, kemudian kemudian lembaga-lembaga filantropi itu nggak hanya punya dana, mereka mungkin juga punya keterampilan, mereka punya jaringan. Perusahaan nggak hanya dana, tapi mereka juga punya produk. Beberapa lembaga filantropi bahkan minta tempat, sehingga mereka di situ bisa melakukan fundraising atau saluran pemasaran melalui misalnya program cost related marketing, kegiatan filantropi yang dikaitkan dengan pemasaran. Misalnya dengan membeli produk ini maka otomatis Anda menyumbang sekian rupiah. Dengan ada program check for good, kembalian untuk kebajikan. Kalau membeli di beberapa toko retail, kemudian ada kembalian, kemudian diminta sebagai sumbangan. Itu sebenarnya salah satu cara dari korporasi atau perusahaan untuk menyumbang. Ya. Nah, terakhir adalah koneksi. Jadi bagaimana cara mengajak dan mendekati atau meminta dukungan pada mereka. Ada banyak cara. Kalau kita mau belajar fundraising itu banyak sekali caranya. Ada pertemuan formal non formal, pendekatan personal, diminta melalui toga dan Thomas. Ya. Mungkin kalau kita minta nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau kita punya tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh, dipandang oleh banyak orang, ya, diikuti banyak orang, maka mereka adalah fundraiser yang luar biasa. Melalui event, melalui proposal, dipotong dari pembelian barang, crowdfunding dan lain-lain. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menggalang dukungan. Nah, kunci keberhasilannya sebenarnya ada dua dalam fundraising. Yang pertama, konten atau programnya harus inovatif. Jadi program-program kita harus betul-betul bagus, harus betul misalnya programnya yang lain belum bikin, kita sudah bikin. Jadi programnya program-program yang betul-betul program yang belum banyak dilakukan orang. Program-program yang berjangka panjang, program-program yang berdampak pada kelompok rentan. Program-program yang bisa menjangkau masyarakat di pinggiran, terluar, terdalam, dan lain-lain. Jadi perlu program yang inovatif. Konteks, jadi konten program yang baik itu belum cukup. Kita harus bermain-main juga dengan konteks. Ya, jadi di konteks inilah programnya harus bagus, tapi harus dikemas dengan cukup baik. Jadi di konteks ini ada pengemasan, strategi komunikasi, mekanisme kerjasama, atau skema fundraising. Jadi misalnya programnya, judul programnya harus betul-betul menarik, ya. Tagline-nya harus betul-betul bagus. Misalnya saya ambil contoh tadi, ya, ada banyak orang yang melakukan kegiatan penggalangan barang bekas, tapi teman-teman di Jogja mengemas konteksnya, dikemas dengan cukup menarik menjadi festival melupakan mantan. Pada saat kebakaran hutan kemarin ada banyak kampanye mengenai reboisasi, ya. Ada penghijauan, ada sedekah pohon dan lain-lain. Nah, tapi ada satu lembaga yang punya program bagus meskipun sebenarnya programnya sama, tapi namanya kemudian dikemas berbeda. Namanya misalnya ada satu lembaga membuat program wakaf oksigen. Jadi sebenarnya mengajak orang menanam, dengan menanam maka di situ ada oksigen yang kalau dihirup terus-menerus maka itu menjadi wakaf bagi mereka yang pahalanya akan terus-menerus mengalir. Jadi kemasan-kemasan semacam inilah yang perlu kita perhatikan pada saat menggalang dana atau menggalang dukungan. Nah, ini beberapa contoh bisa dilihat, saya akan putarkan. Satu campaign bagaimana mengemas program kampanye untuk mengurangi sampah, tapi secara judul dikemas dengan cukup baik, biar kantong plastik, kemudian mekanisme dukungannya macam-macam dengan mengurangi kantong plastik, kemudian juga orang diminta untuk
dia fundraising dengan menjual tas, ya. Tapi juga orang diminta untuk berdonasi sebagai tanggung jawab mereka terhadap sampah. Jadi kemasannya cukup menarik. Ada satu contoh lagi, sebentar. Terdapat kurang lebih 1 miliar orang yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Sebanyak 1 dari setiap 8 orang yang hidup di dunia. Bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, kemiskinan merupakan fakta hidup yang tidak dapat dinafikan. Perjalanan menantang yang ditempuh masyarakat dalam mengambil air tidak hanya berdampak terhadap waktu yang tidak dapat digunakan oleh anak-anak untuk belajar di sekolah. Hal itu juga mempersulit masyarakat pedesaan pada umumnya untuk menghasilkan mata pencaharian. Kegiatan ini memberikan investasi aset bagi masyarakat, berupa pencarian sumber air yang baru untuk dipompa dengan tenaga surya, lalu disalurkan ke daerah yang kesulitan mengakses air bersih. Target sasaran kegiatan pilot ini akan dilaksanakan di desa dengan populasi 500 jiwa, bernama Desa Nampung, Provinsi NTT. Dana yang akan dikumpulkan ini nantinya akan dipergunakan untuk menambah investasi pompa air tenaga surya untuk desa-desa sekitarnya. Dengan sumbangan sebesar Rp100.000, kamu bisa ikut menjadi bagian dari sejarah ini. Caranya, ikut kami untuk membantu menguatkan ketahanan masyarakat di Desa Nampung dengan berinvestasi aset vital pompa air tenaga surya. Kita dan UNDP bekerja sama dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat di BPD untuk mengakses sumber air bersih. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar agar tidak lagi harus menempuh jarak sejauh 4 km setiap harinya untuk mengumpulkan air yang mereka gunakan untuk minum, mencuci pakaian, dan bertahan. Sekarang, kami butuh bantuan kamu untuk mendukung membawa perubahan bagi masyarakat Desa Nampung. Ayo dukung masyarakat Sumber Timur untuk mendapat air dengan mengunjungi kitabisa.com/We Water for Life. Dukungan kamu membantu pencapaian SDGs 2030. Oke, jadi ini contoh bagaimana prinsip-prinsip tadi, buka mata, buka pikiran, buka hati, dan buka dompet diterapkan dengan cukup bagus. Jadi membuka mata masyarakat ada persoalan kekeringan, dan membuka pikiran mereka untuk sama-sama mengatasi persoalan ini. Kemudian membuka hati dengan menampilkan video-video yang menarik, ditampilkan bagaimana mereka berjalan seberapa kilo dan lain-lain, dan buka dompetnya melalui ajakan melalui crowdfunding kitabisa.com. Jadi dari sini prinsip-prinsip fundraising kelihatan, dan sekali lagi dari sini kelihatan bahwa fundraising tidak sekedar minta duit, tapi juga mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat mengenai persoalan yang ada di sekitar mereka. Nah, teman-teman sekalian, hal lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini poin yang terakhir terkait pelindungan dan jaminan sosial bagi relawan. Karena sekali lagi kita tahu ada banyak teman-teman kita bekerja sebagai relawan, tapi mereka kadang-kadang tidak memiliki perlindungan, ya. Mereka tidak dilindungi, tidak punya jaminan sosial, sehingga pada saat mereka ada terjadi kecelakaan atau meninggal, itu kadang-kadang kasihan keluarganya. Nah, padahal kalau kita melihat undang-undangnya, setiap pekerja termasuk relawan itu memiliki hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, serta jaminan keselamatan kerja. Jadi relawan berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Nah, perlindungannya apa saja? Pertama, kita harus pastikan protokol dan pedoman keamanan perlindungan relawan. Ya. Jadi perlu ada pedoman yang lengkap, memastikan bahwa ada protokol, ada pedoman terkait keamanan dan perlindungan mereka. Yang kedua, ini juga khususnya terkait COVID yang sekarang ini, kita perlu pastikan bahwa mereka menggunakan APD dan perlengkapan relawan yang
betul-betul lengkap. Jangan sampai kemudian keterlibatan mereka menjadi relawan karena tidak dibekali dengan perlengkapan dan APD, mereka kemudian menjadi korban. Nah, terakhir kita berharap ini yang sekarang kita kampanyekan, termasuk dengan teman-teman PMI, dengan teman-teman sekolah relawan dan yang lain, untuk mendorong jaminan sosial dan asuransi bagi relawan. Jadi kalau relawan pergi bertugas, itu mereka tidak sudah dijamin, dan keluarganya kalau suatu saat ada kejadian itu kemudian mendapatkan dukungan dan jaminan sosial. Nah, ini inisiatif yang sekarang kita lakukan bersama-sama teman-teman yang lain. Jadi kita mendorong ada yang disebut dengan inisiatif dan jaminan sosial bagi relawan dalam bentuk asuransi. Misalnya filantropi kemarin kerjasama dengan BPJS menerbitkan apa yang disebut dengan kartu perlindungan relawan. Karena dengan kartu ini, dengan diberi kartu ini, otomatis mereka itu terjamin, mereka mendapatkan asuransi dan mereka terhindar dari kalau mereka nanti kecelakaan, mendapatkan kecelakaan kerja atau meninggal, itu mendapatkan jaminan, ya. Kalau mereka kecelakaan itu akan dirawat, bahkan diberikan pelatihan pasca mereka sembuh dan lain-lain. Bahkan keluarganya ditanggung, ada bahkan beasiswa dan lain-lain. Ini yang kita dorong bagi relawan. Mudah-mudahan ini juga jadi concern pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menggawangi relawan. Mari kita bersama-sama untuk mendorong inisiatif ini agar relawan kita bisa bekerja dengan tenang dan optimal. Saya kira itu, Mas Exwin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Samit, saya kira ini paparannya cukup menggugah kaum muda kita semua ya. Jadi apa itu tentang filantropi tadi dibahas beberapa hal, bahkan bahwa filantropi bukan isu yang miring, mungkin seperti meminta-minta, mengemis, bahkan itu tadi dijelaskan tentang sebenarnya apa sebetulnya kita filantropi. Terus kemudian ada dikenalkan dengan beberapa kegiatan K3, kepedulian, kemampuan, dan koneksi. Ini juga menjadi hal penting. Dan yang tentunya yang bagus, perlu kita sebagai kaum muda harus tanamkan. Kita sebagai orang muda bisa menjadi influence, mempengaruhi orang-orang yang paling tidak yang di dekat kita, terkait hal-hal tadi, terkait kerelawanan, terkait dengan dunia filantropi. Kalau di dalam dunia filantropinya tadi ada beberapa catatan penting, yaitu buka mata, buka pikiran, terus kemudian buka hati, baru buka dompet untuk memberikan donasinya. Oke, baik teman-teman, kita akan coba lihat dari question and answer yang ada di dalam ini. Tidak spesifik menanyakan kepada baik Mas Bayu atau Mas Hamid, tapi kalau saya lihat ini, mungkin Mas Bayu nih, ada pertanyaan dari Lia Sulistina. Materinya bagus, bagaimana cara memotivasi agar anak muda tergerak menjadi relawan, bukan hanya sesaat saja. Jadi ini sepertinya ada pertanyaan, bukan relawan yang insidentil, tapi yang mungkin ada, kalau tadi di presentasi awal Pak Sasongko kan ada ternyata di dalam peta dunia itu ada 70 yang formal, 70 yang tidak formal. Tapi kalau ini bukan hanya sesaat, tapi yang relawan. Nah, mungkin Mas Bayu bisa memberikan catatan yang bagaimana sih sebetulnya untuk menjadi relawan yang bagus, termasuk juga nih terkait dengan motivasi ya untuk tergerak menjadi relawan. Silakan Mas Bayu. Ya, jadi pertama gini, ada satu hal yang harus dipahami oleh relawan. Kalau tadi Pak Asas juga nyinggung soal Maslow, jadi saya selalu menyampaikan ini. Saya share screen dikit ya. Boleh, silakan. Maslow ya, bentar saya cek di mana. Jadi gini, sebelum sambil menunggu, nggak ada nih. Saya lupa.
langsung saja deh, gini deh, kalau teman-teman tahu tentang Maslow, piramida kebutuhan Maslow, itu kebutuhan manusia paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan pangan, papan, sandang. Tapi kebutuhan ini teori yang pertama ya, teori yang basic ya. Kebutuhan tertingginya adalah aktualisasi diri. Nah, jadi ada kebutuhan level ke-6 kalau nggak salah ya Mas ya. Level 6 atau 5 ya. Level yang paling atas adalah aktualisasi diri. Saya selalu menempatkan posisi relawan itu ada di situ, di aktualisasi diri. Bukan posisi relawan, bukan paling bawah. Jangan jadi relawan mindsetnya adalah bukan nyari kehidupan, bukan nyari kemudian dapat makan atau enggak, dapat transport atau enggak, dapat dapat seragam atau enggak. Kadang-kadang kan ada orang jadi relawan tuh keren nih bajunya, pengen gue ya. Ya. Ke Tanah Abang itu banyak ya kalau hanya bajunya. Iya, bisa bikin sendiri, bisa nyetak sendiri, bisa. Tapi datanglah menjadi relawan, bergabung ke sebuah lembaga sosial kemanusiaan dengan segenap potensi yang dia punya. Siap, seperti yang Maslow bilang, kebutuhan adalah aktualisasi diri, self actualization. Jadi dia datang, misalnya gini, maaf Mas, saya mau gabung sebagai relawan. Kemampuan saya sebagai tenaga medis, saya adalah perawat. Saya tolong tempatkan saya di tempat mana saya bisa melakukan aktivitas saya. Kayak itu relawan. Mas, saya bisa bahasa Inggris. Di mana anak-anak yang butuh belajar bahasa Inggris? Tempatkan itu aktualisasi diri. Maka jadi mindsetnya diubah dulu. Ketika mindset Anda adalah aktualisasi diri, maka Anda mencari peluang-peluang. Yang dicari relawan bukan uang, tapi ruang. Ya, yang dicari relawan itu adalah ruang kesempatan berkreasi, kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Maka tugas lembaga sosial komunitas adalah menyediakan ruang-ruang itu untuk bisa ditempati atau dijelajahi oleh relawan-relawan yang bergabung itu. Ketika Anda tidak memberikan ruang, maka relawan akan berhenti dengan sendirinya. Ketika tantangan nggak ada lagi di komunitas tersebut, maka relawan akan drop, atau mencari tempat lain. Yeah. Nah, selain soal mindset satu lagi adalah terkait dengan dukungan. Si manajer atau koordinator relawan wajib memberikan dukungan, support, pengawasan, kontrol, apresiasi. Just say thanks saja, terima kasih ya udah bantuin kita melakukan ini, itu udah kebanggaan buat relawan. Apalagi misalnya ada sertifikasi atau diajak ngopi, sambil ngopi bareng, betul. Yang dicari relawan itu bukan profit tapi benefit. Benefit apa, keuntungan apa yang dia dapatkan ketika bergabung dengan gerakan kerelawanan? Misalnya bisa dapat teman banyak, akses media juga dapat, kemudian jadi tambah pintar, tambah pengalaman. Semakin banyak benefit, akan semakin loyal si relawan itu bersama gerakan kerelawanan. Itu sih kira-kira. Wah, keren ini. Jadi yang dicari relawan bukan uang tapi ruang nih. Yang dicari bukan profit tapi benefit. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke, Mas, saya bacakan lagi. Ini yang kira-kira tadi yang mindset. Nah, ini kalau tadi bicara mindset menjadi relawannya. Lah, ini ada dari Mas Muhammad Samsul Kusartanto dari Jogja atau panggilan Ican, menanyakan bagaimana membuat mindset khalayak umum terkait dengan fundraising nih. Pertanyaan ke Mas Hamid nih, yang tidak hanya sekedar mengemis dana saja, karena selama ini masih banyak anggapan miring terhadap seorang fundraising. Nah ini Mas Hamid, walaupun tadi sudah memberikan ini, tapi bisa dielaborasi lagi mungkin pertanyaan dari Mas Muhammad terkait dengan mindsetnya orang banyak umum seperti apa sih untuk bisa dirubah supaya tidak filantropi adalah mengemis atau mencari-cari dana saja. Silakan Mas Hamid. Terima kasih. Jadi bagi fundraiser atau bagi relawan sendiri, saya kira perlu memahami prinsip tadi bahwa filantropi fundraising atau filantropi tadi tidak hanya terkait dengan buka dompet, tapi kita perlu mengidentifikasi juga bahwa fundraising itu di situ ada aspek edukasi. Di situ ada buka mata, buka pikiran, bahwa di situ ada aspek menyentuh, ya. Nah, yang lain adalah mungkin ini juga terkait paradigma soal
tangan di atas dan tangan di bawah. Ini dalam fundraising juga berpengaruh. Oke. Pada saat pelatihan fundraising, kita sering bertanya pada calon-calon fundraiser atau relawan itu, ya, relawan yang akan menjadi fundraiser atau menggalang dukungan, menggalang dana. Kalau fundraising diibaratkan kalau pemberian dukungan sumbangan diibaratkan ada tangan di atas, tangan di bawah. Posisi fundraiser sebenarnya di mana? Nah, ini dalam banyak kasus orang melihat fundraiser itu seperti tangan di bawah karena dia menerima dukungan atau sumbangan. Tapi kalau kita berprinsip pada buka mata, buka pikiran, buka dompet, fundraiser atau penggalang dana, ya sebenarnya dia berada di atas, tangan di atas. Dialah yang sebenarnya menggerakkan tangan di atas. Karena orang menyumbang itu prinsipnya sebenarnya orang itu menyumbang karena ada ajakan, karena ada stimulan. Tidak ada orang yang menyumbang konyong-konyong. Misalnya ngelamun tiba-tiba terbentik untuk menyumbang. Enggak, orang itu biasanya menyumbang karena dia pada saat duduk melihat TV kemudian ada ajakan. Dia berjalan ada spanduk. Dia dengerin radio ada ajakan. Dia didatangi orang diajak. Jadi orang menyumbang karena tertarik, karena ajakan. Nah, karena itulah biasanya orang tidak menyumbang kalau tidak didorong, diajak. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa posisi fundraiser itu justru dia posisinya di atas, tangan di atas tadi, bukan tangan di bawah. Karena tangan di bawah ini sebenarnya penerima manfaat masyarakatnya. Fundraiser lah atau fundraising pegiat fundraising lah yang menggerakkan tangan di atas. Jadi posisi dia sebenarnya jauh lebih mulia dari donatur. Karena donatur itu tidak bergerak kalau tidak didatangi proposal ya, didatangi. Nah, yang lain yang perlu kita lakukan juga, kenapa fundraising banyak yang identik dengan mengemis, karena program-programnya tidak dikemas dengan cukup menarik. Sehingga sekali lagi kemudian misalnya di jalan raya, didatengin rumah ke rumah. Padahal ada banyak cara yang lebih elegan, lebih terhormat ya. Fundraising, ya. Tadi sudah disinggung ada beragam cara. Bahkan dalam kegiatan fundraising juga kita bisa mengarahkan calon-calon donatur berdasarkan minat dan dukungan dia. Kalau mau belajar di fundraising, ada yang disebut dengan 7 faces of donor, 7 wajah atau 7 karakter donatur. Jadi di situ kita diajarkan orang karakternya macam-macam dalam menyumbang itu. Ada yang karena agama, yang karena kalau dikasih ayat-ayat, dikasih sentuhan surga neraka, kalau nyumbang pahala gitu ya, maka dia langsung tergerak hatinya. Tapi ada juga komunitarian akal sehat, dia harus diyakinkan. Ada juga penggembira yang kalau nyumbang lebih suka kalau lewat event, karaoke bareng dan lain-lain. Rame-rame lah ya. Ada juga pembalas budi macam-macam. Nah, dari situ kemudian bisa dikemas pendekatan-pendekatan yang menarik, tidak sekedar hanya di jalan, tidak sekedar hanya bawa map, tapi ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk kegiatan menyumbang, sehingga sekali lagi menyumbang tidak identik dengan kegiatan pengemis. Saya kira demikian, Mas. Baik, terima kasih. Jadi ini kalau boleh saya elaborasi lagi, berarti kalau kita mau mencari sesuatu juga harus melihat kira-kira dia kesukaannya di mana ya, interestnya ada di mana gitu. Jadi kalau tadi ada 7 face of donatur gitu, jadi punya kekhususan tersendiri. Oke, ini ada pertanyaan lagi ke Pak Hamid nih, Mas Hamid nih. Apa syarat fundraiser untuk menjalankan program sosial edukasi? Misalnya harus sudah pernah menjalankan program tersebut, atau juga fundraising untuk memulai program yang ingin dijalankan karena membutuhkan support atau alat bahan tertentu. Jadi ini menanyakan persyaratan nih dari Pak Adi Purnomo, dari mana nih Pak Adi Purnomo? NTP kalau tidak salah ya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sebagian besar dari kita itu sudah terlatih menjadi fundraiser. Karena sejak kecil kita sudah banyak terlibat di kegiatan-kegiatan menyumbang atau penggalangan dana. Di RT kita terlibat dalam kegiatan penggalang sumbangan, di sekolah, di perguruan tinggi, kita bertemu dengan aktivitas-aktivitas itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengasah
mengasah keterampilan dan ilmu yang sebenarnya sudah kita dapat dari lingkungan kita, diajarkan oleh guru kita gitu. Jadi semua orang sebenarnya adalah fundraiser. Tinggal diasah saja dalam fundraising. Sebenarnya ada ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dan itu bisa didapat dari misalnya dengan membuka Google, banyak sekali cara-cara yang bisa kita bisa dapatkan. Bahkan ada yang bilang bahwa guru terbaik fundraising itu adalah Ustadz Google. Karena dengan Google Anda mau apa? Misalnya mau fundraising untuk anak, ketik saja fundraising untuk anak, maka beragam cara akan ada di situ. Mulai dari dari yang narasi, gambar, contoh-contoh gambar sampai videonya. Jadi kita bisa dengan mudah sebenarnya belajar tentang fundraising dari Google gitu. Bahkan Google ini saking baiknya kalau kita salah ngetik aja diperbaiki sama dia. Jadi sekali lagi kita sebagian besar sebenarnya punya dasar, punya basic pengetahuan terkait fundraising, tinggal diasah. Nah, itu bisa dipelajari. Memang ada kursus-kursusnya, tapi juga bisa dipelajari secara mandiri dan bisa dilatih. Karena sekali lagi di fundraising itu latihan mental. Ditolak itu, jadi dalam fundraising itu ada yang disebut dengan prinsip, katanya Laroy Baffy, ini tidak ada keraguan di dalamnya, pasti Anda akan satu saat pasti ditolak gitu. Jadi kalau ditolak kemudian memble, kemudian down, ya sudah. Tidak boleh baperan ya. Tidak boleh baperan. Betul. Ya. Jadi di situ ada soal kesabaran, melatih mental, kemudian mengasah keahlian bagaimana mengemas, menyentuh orang, berkomunikasi dan lain-lain. Jadi demikian Mas. Jadi sebenarnya sudah ada skill, tinggal diasah dengan ikut pelatihan atau belajar secara online juga. Oke, semoga bisa menjawab. Ini masih ada lagi dari Mas Hardi Saputra dari Palembang. Izin bertanya untuk Pak Hamid, bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri pada program perlindungan dan jaminan sosial relawan? Apa saja syaratnya yang harus dipenuhi? Nah, ini mungkin tadi presentasi terakhir dari Mas Hamid adalah terkait dengan perlindungan relawan. Ini pertanyaan, bagaimana syaratnya dan kemana cara mendaftarkannya? Ya, nanti Mas Exwin bisa menambahkan karena PMI sebenarnya sudah mempraktekkan ini ya. Jadi secara prinsip relawan itu wajib dilindungi. Siapa yang melindungi dia? Pertama mungkin dirinya sendiri kalau dia punya kemampuan. Karena untuk mendapatkan perlindungan itu nggak mahal sebenarnya. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada yang disebut dengan skema non penerima upah yang itu hanya 18.600 ya kalau nggak salah. 16.800. Ya, 16.800. Jadi selama sebulan kita udah full di cover. Baik itu dan pada saat keluar rumah sampai kita pulang kembali ke rumah. Jadi relawan bisa mengcover dirinya sendiri. Masuk beli kopi yang sekarang 17.000 aja mampu, masuk cover dirinya sendiri nggak mampu. Nah yang kedua mungkin institusinya, organisasinya. Jadi siapapun yang meng-hire relawan sebenarnya wajib melindungi relawannya. Masuk meng-cover ngasih biaya orang 18.000 per bulan nggak mampu. Saya kira semua orang mampu, tinggal bagaimana keinginan kuat. Nah, bagaimana mendaftar? Saya kira sudah banyak yang mengembangkan skema ini. Teman-teman di PMI nanti Mas Exwin bisa menambahkan, bisa secara aktif mendaftar atau biasanya PMI yang akan meng-cover. Kami di filantropi ada kerjasama khusus dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana orang bisa mendaftar ke kami, kemudian dari situ akan apakah Anda mau sekaligus dapat kartunya, di mana di kartu itu sebagai kartu debit atau tanpa kartu itu bisa saja. Jadi prinsipnya cuma 16.800 per bulan. Kalau organisasinya nggak mampu, bagaimana? Ini terutama untuk organisasi kecil dan komunitas. Bisa saja kemudian menggalang dana, donasi dari masyarakat. Jadi kita bisa campaign ke masyarakat. Kalau Anda tidak mampu, tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan relawan, ya bantu teman-teman relawan yang sudah bekerja di untuk agar mereka bisa selamat, agar mereka bisa terjamin keselamatannya, jaminan sosialnya. Jadi yang nggak jadi relawan seharusnya mau membantu dengan 18.000
600 per bulan saya kira nggak terlalu mahal itu. Jadi bisa fundraising ke masyarakat. Masyarakat kemudian diajak juga untuk memahami pentingnya relawan dan pentingnya melindungi relawan. Demikian Mas X. Oke, makasih Mas Hamid. Jadi pertama tentunya kita sebagai relawan ya harus mampu dan berdaya ya, secara pribadi sendiri harus siap dari awal. Kemudian yang kedua tadi adalah di mana Mas Hardi terdaftarnya. Kalau contoh tadi saya dari Mas Hardi katakan terikat dalam satu organisasi di Palembang seperti apa, atau kalau saya di Palang Merah ya, mereka yang terdaftar kemudian oleh PMI-nya juga didaftarkan perlindungan asuransinya. Memang tidak semuanya bisa 1 tahun, atau ada yang model-modelnya periode waktu tertentu. Jadi masa-masa penugasan kemudian baru diasuransikan. Nah, oke. Saya kepengen balik ke Mas Bayu nih. Mas Bayu kan sebagai founder sekolah relawan. Kalau kata-kata orang awam nih nyebut sekolah kan berarti apakah sekolah, ya memang sekali lagi ini sekolah yang pada masa pandemi berbeda ya, tapi nyebut sekolah, kira-kira berapa lama sih sekolahnya gitu deh. Terus bagaimana kalau mau, nah barangkali seperti ini ada teman-teman dari seluruh Indonesia, kalau sekolah relawan ada di mana, apakah sekolahnya hanya di daerah di Jakarta atau di daerah-daerah lain juga ada, dan berapa lama sih gitu, atau mungkin bisa disampaikan buat informasi pada teman-teman yang lainnya Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Aswin. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa lama, nggak ada selesainya Mas, nggak ada alumninya dan nggak ada lulusannya. Jadi saya dan saya pikir semua orang sepakat bahwa jadi relawan itu long life education, long life juga aktivasi. Jadi aktifnya juga istirahatnya itu nanti kalau udah dipanggil sama Allah gitu. Jadi belajarnya terus menerus karena ilmunya juga bertambah terus. Nah, kalau ada orang memang banyak bertanya sekolah relawan sekolahnya di mana? Nggak ada sekolahannya. Jadi memang kita nggak ada gedungnya, tapi kita melahirkan modul-modul pelatihan untuk kerelawanan. Misalnya ada pelatihan untuk rescue-nya ada, volunteer management training-nya ada, kemudian pelatihan fasilitator untuk community development-nya ada, terus kemudian banyak yang kita buat modul-modul tersebut, dan kita melakukannya di mana? Bisa di base camp-nya kita, ada forum yang kita buat di base camp, atau kita yang datang ke tempat-tempat di mana komunitas-komunitas berada di berbagai daerah seluruh Indonesia. Itu artinya seluruh Indonesia ya bisa didatangi ya gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada orang kelompok dari teman-teman di Papua, di Ternate atau di Aceh, di Nias di sana, bapaknya seperti itu bisa jadi oke deh. Bisa buat semua. Jadi paket-paketnya banyak ya Mas ya. Tadi ada pelatihan banyak tentang rescue, tentang ini gitu. Jadi ya jadi buat teman-teman pemuda. Oke. Gimana Mas? Ya IG-nya sekolah relawan bisa lihat di oke. Ya, nanti bisa di Instagramnya ya. Instagramnya di situ bisa dilihat. Oke. Baik, saya akan coba cek lagi pertanyaan. Masih ada nggak ya nih? Sudah agak mirip, tapi ada pertanyaan yang mungkin masih mirip dengan yang tadi ini. Pertanyaan masalah bagaimana sih sebetulnya ini banyak generasi milenial yang apatis terhadap permasalahan di lingkungan ini. Nah, mungkin nanti Mas Bayu bisa melihat dari sisi yang apatis kemudian tergerak untuk hatinya bergabung menjadi dalam kegiatan kerelawanan. Mungkin Mas Hamid bisa jawab juga dari apatis terhadap permasalahan yang katakan ada di sekitar tadi gitu. Walaupun tadi sudah disampaikan tip-tipsnya, tapi kalau bisa dielaborasi lain lebih terkait dengan bagaimana nih generasi milenial supaya tidak apatis terhadap permasalahan yang di lingkungan. Ya, saya mohon izin, nanti mungkin saya kira Pak Hamid bisa menambahkan. Saya sepakat bahwa memang di kalangan anak-anak muda kita ada kecenderungan untuk apatis. Contoh apatis adalah dia masa bodoh terhadap lingkungan adalah
kasus komunikasi bullying ya. Iya. Bullying itu contoh orang yang peduli sama kemanusiaan. Mereka yang melakukan bullying, baik itu verbal maupun juga dengan kekerasan fisik, itu orang yang nggak punya rasa kemanusiaan sebenarnya. Kalau dia punya rasa kemanusiaan, dia nggak akan lakukan itu. Nah, itu kan banyak terjadi di kalangan anak-anak muda. Nah, atau hal lain misalnya soal sampah ya, itu anak-anak muda ya, tempat sampah hanya berjarak 2 meter aja masih nggak mau dia buang sampah. Nah, bagaimana meningkatkannya? Memang ada 2 hal. Satu, ketika misalnya kalau kaitannya dengan masalah atau problem atau musibah, dia akan nunggu sampai orang dekatnya kena musibah, baru dia akan peduli. Ya, biasanya kayak gitu. Atau kedua, sebenarnya ini peran influencer. Saya misalnya ngajak kalau di sini ada yang mendengarkan, ada para influencer, entah itu selebgram atau itu misalnya artis-artis yang melakukan gerakan sosial, itu bisa ngebawa para orang-orang yang follow dia itu kemudian bisa terinspirasi dengan gerakan sosial yang dilakukan. Nah, ini bagus. Seperti tadi saya contohkan Firsa Besari, kemudian Aukarin atau selebgram yang lainnya udah banyak melakukan YouTuber gitu ya. YouTuber itu harusnya memasukkan konten-konten sosial atau gerakan-gerakan kerelawanan biar nanti tumbuh rasa kepedulian. Ini bagian dari edukasi juga. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Mas Hamid, ada mungkin bisa ditambahkan terkait dengan bagaimana ini yang sifat apatis ini? Barangkali punya tipnya untuk kaum milenial. Ya, kalau kita lihat dari karakter tadi, calon-calon donatur, bagaimana kemudian menggerakkan mereka agar mereka peduli dan berbagi, kita bisa lihat dari karakter-karakternya dan kita bisa menyentuh berdasarkan karakter itu. Misalnya tadi dari 7 Faces of Donor itu atau 7 wajah donatur atau 7 wajah filantropi itu ada misalnya tipe orang taat, di mana dia betul-betul sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Ya, tidak bisa tidak, memang kita perlu mendekatinya dengan pendekatan-pendekatan yang khas keagamaan, melibatkan tokoh agama, menyisipkan nilai-nilai dan ajaran agama dan lain-lain. Kemudian ada yang memang penggembira, jadi nggak bisa juga semua dikasih khutbah, tapi ada tipe penggembira yang suka melakukan kegiatan sosial kalau melibatkan banyak orang. Nah, dengan begitu, dengan penggembira ini tipenya bagi dia kegiatan sosial itu adalah cara bergaul bagi dia. Jadi biasanya orang semacam ini kalau diajak melakukan sesuatu, dia nggak nanya apakah masuk surga atau neraka atau apa, yang dia tanya adalah siapa saja yang gabung, artisnya siapa aja gitu. Itu nah, kita perlu dekati dengan cara-cara tadi, mengembangkan dia terlibat di kegiatan, terlibat di event sosial dan lain-lain. Ada juga tipe yang disebut dengan pembalas budi. Jadi orang-orang yang dulu punya sejarah atau keterkaitan dengan isu-isu tertentu. Misalnya dulu pernah dia atau keluarganya pernah kena narkoba. Dengan begitu dia bisa merasakan dan melihat langsung bagaimana dampak narkoba itu. Nah, kecenderungannya biasanya dia akan tertarik dengan kegiatan yang terkait dengan anti narkoba. Kenapa? Karena dia tahu dan merasakan betul gitu dampak itu. Orang yang sakit kanker, keluarganya atau keluarga, teman dan lain-lain cenderung juga mendukung program kanker karena dia merasakan betul. Orang yang dulu miskin kemudian dapat beasiswa, kemudian kaya raya dan berhasil, ada kecenderungan untuk ngasih beasiswa karena dia punya sejarah. Bagi dia adalah itu cara untuk membalas budi. Tapi ada juga yang tipe keluarga. Jadi orang yang dari kecil sudah diedukasi oleh keluarganya. Jadi untuk keteladanan ya ini berarti keteladanan. Jadi kemana-mana diajak oleh keluarganya untuk ikut kegiatan sosial. Ada juga komunitarian, orang yang memang berdasarkan akal. Jadi dia perlu diyakinkan apa manfaat rasionya ya, hitung-hitungan rasionya. Ya, apa manfaatnya, apa dampaknya dan lain-lain. Jadi dengan pendekatan-pendekatan ini kita bisa menjangkau banyak pihak. Jadi dan ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan
sosial. Saya kira begitu, Mas. Baik. Saya sepakat dengan Pak Mas Hamid. Saya boleh nambahin sedikit, Mas. Ya, silakan Mas Bayu. Ya. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan bahwa seringkali banyak orang yang berbagi, banyak orang berderma atau menjadi volunteer itu bukan karena dia berlebih atau dia kaya raya atau dia punya sesuatu yang lebih, tapi juga karena dia pernah merasakan, misalnya orang berbagi makanan, dia tahu rasanya lapar, dia pernah ngerasain lapar. Dia bantuin anak beasiswa karena dia pernah mungkin hampir putus sekolah dan pernah tahu rasanya nggak bisa sekolah. Jadi, setuju itu, betul. Kedua, dari sisi bagaimana menarik minatnya anak-anak muda, anak milenial untuk bisa bergabung dengan gerakan kerelawan adalah program. Jadi tantangan share buat komunitas-komunitas, yayasan atau lembaga itu membuat program-program yang menarik minat. Setidaknya anak-anak milenial ini gue ini program nih. Jadi dia akan bergabung. Jadi kadang-kadang ada lembaga yang bikin programnya ya itu aja dan kesannya jadul banget atau out of the box lah ya. Enggak gue banget gitu, enggak milenial. Jadi ini tantangan buat para komunitas. Saya kira itu. Ya, baik. Saya kira sama. Saya setuju tadi Mas Bayu nambahkan. Kalau ada beberapa relawan Palang Merah Indonesia yang tadinya kalau diajak donor darah itu susahnya bukan main. Tapi begitu keluarganya butuh darah, ngerasain nyari darah susah, akhirnya barulah tergerak hatinya. Ini saya kira tadi sejalan yang tadi cerita masalah lapar dan sebagainya itu sehingga mau Oke. Saya lanjutkan pertanyaan lagi nih yang ke Mas Bayu nih, pertanyaan dari Uswatun Nisfi dari komunitas MIP Indonesia asal Kalimantan Barat. Intinya sih komunitas ini bagaimana untuk mereka berkarya satu karya untuk satu orang. Nah, cuma yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kultur kita ini. Saya kira di kultur pandemi, semasa pandemi ini kan kulturnya yang orang terbiasa dari tatap muka kemudian hanya daring. Ini seperti apa nih khususnya di Kalimantan Barat? Nah, mungkin Mas Bayu punya triknya nih, kan banyak beberapa di seluruh Indonesia pendekatannya dengan masyarakat yang berbeda. Walaupun mungkin barangkali udah ada pengalaman yang tadinya Mas Bayu bisa datang, tapi karena kondisi pandemi ini jadi kelas sekolah sukarelawannya jadi harus dilakukan secara daring. Bagaimana Mas ini pertanyaan dari Mbak Uswatun Nisfi? Jadi menggerakkan orang lain itu kan sekarang itu bisa dengan menggunakan teknologi ya. Jadi saya kasih contoh. Saya punya kawan yang dia relawan, tapi dia tidak turun ke lapangan. Ini contoh ya. Dia itu seorang akuntan yang kemudian sibuk dengan pekerjaannya dan tapi dia ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat. Jadi tugas dia itu di gerakan relawan ini dia hanya melakukan kayak misalnya nge-share kegiatan program-program lembaga A, lembaga B, kemudian siapa yang mau donasi dan lain-lain. Tapi dia minta kalau yang mau donasi mencantumkan nomornya dia. Kemudian dia bisa mengkalkulasi berapa orang yang berdonasi melalui tangan dia, tapi tetap donasi ke lembaga tersebut, berapa nilainya dan lain-lain. Dia pernah mengkalkulasi bahwa dalam 1 tahun orang yang berdonasi lewat sentuhan dia itu sekitar 700 juta. Dan dia hanya melakukannya di meja kerja dia saja, dan itu menarik. Itulah influencer itu ya, harusnya bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak. Betul. Dan atau misalnya kalau Anda dengan media daring gini, kalau ngomongin karya, setiap kita sebenarnya bisa menulis apapun yang ada di lingkungan kita. Kita melihat sesuatu, kita tulis, dan kemudian kita share di sosial media, dan itu menginspirasi orang, itu juga sangat bagus. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita di masa pandemi seperti saat ini. Ya, oke, Mas Bayu, terima kasih. Masih ada waktu dan ini masih ada pertanyaan lagi, yaitu dari saya bacain Ahmad Husaini. Mohon izin bertanya, langkah pertama apa yang harus kita lakukan bagi para anak bangsa mungkin yang di luar sana ingin bergabung menjadi relawan dan bergerak di bidang kemanusiaan?
karena saya yakin yang mengikuti webinar ini tidak semuanya sudah masuk organisasi. Nah ini mungkin nanti mungkin saya bisa jawab juga dari si PMI, Mas Bayu mungkin kalau mau bergabung. Ini langkah pertamanya apa ini pertanyaan dari Mas Ahmad Hussein, dan mungkin kalau Mas Hamid juga nanti bisa menambahkan. Silakan Mas. Ya, saya izin menjawab dulu. Ya. Jadi gini, kalau di materi pelatihan saya di volunteer management training itu ada materi namanya volunteer journey, perjalanan relawan. Nah, di volunteer journey itu biasanya seorang volunteer memulai kegiatan relawan adalah dari minat awal. Jadi passionnya apa? Dia passionnya pendidikan, maka dia mulailah mencari lembaga-lembaga yang bergerak di dunia pendidikan atau literasi. Kalau dia passionnya adalah lingkungan, gue suka nih kalau urusan lingkungan, climate change dan lain-lain. Carilah lembaga yang memang bergerak di dunia itu. Jangan sampai salah kita mendaftar atau bergabung dengan dengan komunitas relawan. Nanti kalau nggak sesuai dengan passion, umurnya pendek. Iya. Cuma daftar doang, habis itu langsung kayak seleksi alam gitu ya, kabur lagi ya. Iya. Makanya gerakan relawan harus sesuai dengan passionnya dia. Maka itu akan jadi pertanyaannya tadi kan bagaimana memulainya? Cari lembaga yang memang sesuai dengan minat kita. Tentukan dulu diri kita sendiri ya Mas ya. Kita harus menentukan diri. Anak-anak muda ini tentukan kita punya passion di mana. Kalau sudah tahu passionnya di mana, baru pilah organisasi atau institusi mana yang spesifik dalam bisa untuk menyalurkan kegiatan kerelawanan. Oke, Mas Hamid ada. Jangan benci komunitas Mas. Jangan semuanya komunitas bikin. Kayak kesannya keren, padahal nggak keren. Satu aja, terus tapi konsisten. Betul, aja. Ya, namanya passion ataupun itu ya kompetennya memang harus spesifik ya, jadi tidak terlalu banyak itu. Jadi ya tadi mungkin saya setuju dengan Mas Bayu mengatakan bahwa jangan kita relawan itu bukan serba bisa, tapi memang kita punya keterampilan tertentu yang sebetulnya kita bisa asah. Kalau lebih spesifik, tahu persis di mana kita keterampilannya, bisa akan lebih maksimal untuk dalam bisa berkarya. Oke, Mas Hamid mungkin ada tambahan terkait dengan kalau untuk bagaimana mungkin ada teman-teman anak-anak muda di Indonesia ini mau bergabung ke dalam komunitas yang di filantropi? Ya, halo, kedengaran ya? Ya, silakan Mas. Jadi kalau saya pribadi, kita mungkin bisa pakai prinsip 3K tadi ya. Ada di situ ada concern, ada capacity, kemudian ada connection. Yang pertama, concern, kita cek dulu concern dia atau kepedulian dia itu di mana. Jadi tadi disebut sebagai passion tadi. Apakah dia peduli dengan persoalan fakir miskin, literasi, lingkungan dan apa. Jadi dia perlu ngecek dulu. Kemudian yang mungkin perlu dicek juga soal kepentingan. Bagaimanapun kita berharap kegiatan kerelawanan ini juga berdampak pada kepentingan atau media. Banyak melihat kegiatan kenapa banyak yang tertarik pada kegiatan sosial filantropi, karena mereka melihat ini sebagai investasi, bukan hanya sebagai concern, tapi juga ada kepentingan. Di situ ada investasi. Investasinya ada soal jaringan yang meluas, ada pertemanan, ada hati pikiran yang diasah sedemikian rupa. Jadi di situ mungkin bisa dicek terkait kepentingannya juga seperti apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian dari situ dia perlu ngecek kapasitasnya. Kapasitas dia apa? Apakah nanti akan kalau punya banyak waktu mungkin bisa tenaga, bisa keahlian. Tapi kalau nggak punya waktu, dia punya jaringan, dia bisa berbagi jaringan. Dia bisa berbagi keahlian. Dia bisa berbagi macam-macam. Karena capacity itu macam-macam, itu jaringan, keahlian, kemudian skill dan lain-lain. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia punya kapasitas sebenarnya. Misalnya dalam banyak kasus saya banyak berinteraksi dengan para influencer yang dia sendiri nggak sadar bahwa dia sebenarnya bisa melakukan sesuatu dengan jaringan yang dia miliki. Kalau pendekatannya salah, maka kapasitas yang keluar juga salah. Jadi kalau kita mendekati dia sekedar hanya minta dana, mungkin yang didapat nggak banyak, karena dia mungkin kapasitasnya nggak dana. Dia
masih kiri seperti kita gitu. Tapi pengikut dia yang luar biasa besar itu bisa bisa dikapitalisasi sebagai calon-calon donatur yang potensial. Jadi kita perlu dia sendiri dan lembaga sosial yang akan diikuti perlu ngecek kapasitasnya seperti apa. Nah, kemudian baru terakhir connection bagaimana kemudian dia mengaktualisasikan concern dan kapasitas itu. Bisa dicek kalau dia ingin menginisiasi sesuatu yang baru, dia bisa ngecek ada sudah banyak inisiatif apa yang belum ada, dia bisa melakukan hal yang baru atau terlibat yang sudah ada. Di situ bisa jadi volunteer, bisa jadi campaigner, bisa jadi desainer, macam-macam yang bisa dilakukan. Jadi prinsip 3K bisa kita kembangkan untuk dalam konteks mendorong atau merekrut orang untuk menjadi relawan atau menjadi fundraiser atau pegiat sosial. Demikian, Mas. Baik. Ya, saya coba cek lagi nih, masih ada pertanyaan yang tersisa atau tidak? Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Priyadi. Bagaimana meyakinkan relawan yang bergerak secara euforia tanpa didasari kemampuan sesuai klaster? Mungkin ini tadi seperti yang Mas Bayu sampaikan nih. Kalau bapaknya semangatnya tinggi sebagai relawan, datang pada ada kejadian bencana, yang penting tujuannya mau turun ke lapangan tanpa koordinasi, tanpa lapor nih kan, jadi mungkin apakah itu yang pertama, kemudian tidak sesuai dengan klaster atau kompetensinya mungkin ya. Jadi mamanya orang, kalau boleh saya mungkin nangkep kira-kira apakah orang medis tapi ngerjainnya air gitu mungkin mamanya barangkali. Mungkin gimana nih Mas Bayu ataupun nanti Mas Hamid bisa menambahkan? Ya, tugas kita adalah mengedukasi relawan, jadi juga memberikan informasi tentang apa yang bisa dia lakukan. Saya ngambil contoh gini, waktu Merapi 2010, itu ada beberapa anak-anak muda, anak milenial yang datang ke pos saya untuk mendaftar sebagai relawan rescue. Ya. Dia gabung ya, kemudian Bang, izin Bang, boleh nggak gue gabung jadi rescue Bang? Ikut abang ke depan ke atas ke gunung. Gue bilang oke, boleh, tapi gue ngetes dulu. Saya ngetes dia dengan satu tali tali perusik 2 meter gitu. Saya kasih unjuk gue 8 simpul dasar. Terus dia bengong, nggak tahu. Iya, gue bilang ini dasar banget loh, kalau yang dasar aja kamu nggak tahu, gimana kamu yang lain-lainnya? Kamu belajar dulu aja ya, kalau kamu udah ikut latihan, belajar, baru ikut rescue. Jadi gini, di sekolah relawan itu, bahkan ke lokasi bencana, itu kita nggak mengirimkan asal relawan, mereka harus yang sudah terlatih, sudah ikut pelatihan rescue. Kita nggak mau ngirim. Jadi gini, pertanyaan tadi kan bagaimana meyakinkan relawan yang bergerak tanpa euforia aja, jangan cuma berjadi relawan itu memang senang-senang, tapi juga bukan sesuatu yang dianggap senang-senang atau enak-enak, tapi kemudian mengabaikan skill. Jadi harus diyakinkan bahwa si relawan harus punya skill yang cukup, dan itu disadari kayak gitu, dihadapkan dengan hal-hal yang ya udah, ternyata gue nggak bisa ya untuk yang itu ya, nggak bisa, cari dulu yang lain yang bisa lo lakukan, yang kecil lo lakukan. Saya belajar dari ini. Soal kerelawanan kan soal keikhlasan. Saya belajar dari Buddha Suci. Bagaimana Buddha Suci menempatkan relawan-relawannya, bahkan orang yang jadi gini. Saya kaget ada orang yang di perusahaannya sebagai CEO di sebuah perusahaan besar, tapi begitu bergabung jadi relawan di Buddha Suci, tugasnya apa coba? Ngerapiin sendal waktu bakti sosial pelayanan kesehatan. CEO dari sebuah perusahaan besar kemudian dikasih tugas untuk ngerapiin sendal yang berantakan pada saat di sebuah kampung. Tahu sendiri sendal-sendal orang-orang di desa-desa ya pasti berantakan, ya jelek, mungkin berdebu dan lain, dan dia suruh ngerapiin itu lagi nguji sebenarnya. Nah, artinya gini, memang gerakan relawan itu bukan gerakan euforia.